Kayak sekarang nih, orang nih banyak keblinger. Khilafah dimusuhin sedemikian rupa. Masalah khilafah. Saya nggak yakin orang yang ngoceh anti khilafah tuh paham anti khilafah apaan, saya nggak yakin. Coba tes, tanya definisi khilafah apaan sih? Ente kan teriak-teriak mulu anti khilafah, anti khilafah. Definisinya apaan sih sehingga ente tabrak-tabrakan dengan NKRI? Kayaknya dosa banget khilafah. Tanya dia. Ini pembusukan, saudara. Pembusukan. Kita ini NKRI, kita Indonesia dengan dasar Pancasila. Tapi khilafah dosa apaan kok dimusuhin? Tapi ada tuh Beb yang ngusung khilafah, togut-togutin NKRI, itu salah dia, bukan salah khilafahnya. Kalau ada orang yang salah paham dalam memahami khilafah sehingga dibentur-benturkan dengan KRI, jangan salahin khilafahnya, salahin pemahaman merekanya. Jangan khilafahnya malah dimusuhin, betul? Jangan salah paham. Paham dulu definisinya apa. Khilafah itu kata Imam Al-Mawardi, khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Ini bicara definisi ya, syekh yuzkan. Melanjutkan visi misi kenabian di dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia bidin dengan agama. Makanya FPI fleksibel aja pahamin khilafah. Khilafah di zaman sekarang itu nggak kaku, nggak harus ngapus negara-negara, nggak ada. Yang penting agama ditegakin, urusan dunia diatur dengan cara agama, itu udah khilafah. Ente di NKRI bisa negakin agama, masukin ke undang-undang, urusan dunia, muamalat, pernikahan, diatur dengan agama, itu esensi spirit dari khilafah itu terwujud, nggak harus. Itu dibahas nanti panjang lebar. Makanya FPI realistis. FPI kalau di zaman sekarang konteks khilafah internasional itu yang realistis, ini OKI itu OKI. Indonesia tergabung dalam OKI. Organisasi Islam Internasional. Nah, tinggal ditingkatkan kerjasamanya. Uni Eropa bisa kok punya mata uang bersama. Kenapa kita negara Islam nggak punya mata uang bersama supaya kita kuat? Apa salah orang-orang begitu? Salah apa enggak? Uni Eropa punya kok fakta pertahanan bersama. Kenapa kita negara Islam kok disuruh perang satu sama lain? Negara mayoritas Muslim, kenapa kita nggak punya fakta pertahanan bersama? Mereka bisa kok Uni Eropa masuk satu negara dengan lainnya nggak pakai paspor. Kenapa kita mau ke Malaysia aja tetangga kita sama-sama negara Islam susahnya setengah mati. Mesti pakai paspor, mau nikah lintas negara susah bener. Itu realistis saja sekarang. Orang-orang Barat punya satelit. Kenapa kok kita gak punya numpang? Coba negara-negara Islam patungan beli satelit. Kira-kira bisa nggak kalau mau? Di zaman sekarang kata Syekhul Azhar sama seperti yang Imam Besar katakan. Ini khilafah zaman sekarang begitu dah. Negaranya tetap Indonesia, Malaysia tetap Malaysia. Yang penting nilai syariat itu diterapkan. Kemudian hubungan antar negara-negara Islam internasional itu baik, sehingga terjadi kekuatan di antara mereka. Contoh sederhana seperti ini Eropa. Itu udah khilafah selesai. Kenapa jadi ente musuhin? Ini berarti yang musuhin, yang benar-benar ngebusukin terus-terusan, emang nggak pengen umat Islam bersatu kuat tuh, nggak pengen saudara. Takut bener mereka. Nggak pengen umat Islam bersatu kuat karena akan jadi sebuah kekuatan yang besar. Karena umat Islam di Indonesia saat ini, kalau di dunia berdasarkan sebagian data, ada data yang mengatakan udah terbanyak jumlahnya di dunia. Tapi ada yang mengatakan terbanyak kedua secara jumlah terbanyak kedua. Nah, jadi begitu. Pahamin dulu khilafah itu apa sih? Andai kata ada sebagian yang memahamin khilafah, ya salahin dianya. Jangan nyalahin khilafahnya. Paham apa enggak? Paham atau tidak? Sebagaimana sebagian orang yang salah memahamin Pancasila. Jangan ente nyalahin Pancasila aja, salahin yang salah paham terhadap Pancasila. Pemahamannya yang mesti dipermasalahin. Sekarang udah kacau dah, udah campur aduk. Ada menteri urusan agama yang dibahas tiap hari khilafah radikal. Hafid Quran dibilang sumber radikalisme, saudara. Masya Allah, good looking. Apa good looking itu? Anak-anak muda yang penampilannya keren-keren, Kiki Rosid dan gini modelnya dah. Itu katanya pintu masuknya radikalisme. Good looking. Korelasinya tuh apa?
Orang ganteng sumber radikal. Masya Allah. Jadi udah kacau. Hafid Quran, good looking, hafid Quran, fasih bahasa Arab, itu jadi pintu radikalisme katanya. Apa? Justru dari Al-Quran kami belajar. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang beda agama selama mereka tidak memerangi kita. Kami belajar toleransi dari Al-Quran. Anda katakan Al-Quran sumber radikal, dari mana sumbernya itu sudah? Betul? Kami belajar rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dari Al-Quran. Wallahi kalau nggak ada Al-Quran kami nggak tahu rahmat, saudara. Kalau nggak ada Al-Quran kami mungkin satu sama lain masih saling makan makanan antara orang seperti orang-orang dulu, saudara. Al-Quran yang ajarkan kami rahmah, Al-Quran yang ajarkan kami toleransi. Para hafid Quran itu yang bikin umat jadi adem. Umat udah pegel, pengen kalau mau bisa meledak, umat itu udah meledak. Harga serba mahal, betul? Kerja agak becus, kacau, umat itu udah mau meledak. Lagi kesel-kesel, panas-panas, sholat isya di Al-Madinah, imamnya Toto Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada apa kagak? Orang udah panas sih, umat udah panas, sudah mau radikal. Gara-gara hafid Quran jadi pada adem, saudara. Jadi kebalik. Bukan good looking yang bikin orang radikal, bukan hafid Quran yang bikin orang radikal. Justru yang muka jelek, omongan jelek itu yang bikin orang panas, bikin radikal, saudara. Betul. Jadi udah ngaco dah, udah kagak ada korelasinya dah. Udah ngaco-ngacoan. Kenapa? Itu tadi. Karena definisi had dari radikalisme itu udah kacau. Definisi dari radikalisme sendiri udah kacau. Sehingga turunannya jadi kacau. Definisinya udah dijadikan politis. Radikalisme itu apa ya? Yang gak setuju sama rezim, yang kritis itu dianggap radikal. Yang ngeritik orang korupsi itu radikal. Yang ngeritik penanganan corona yang kacau itu radikal. Yang nuntut mereka yang menistakan agama itu radikal. Masya Allah, gak ada habisnya. Radikal khilafah, radikal HTI. Saya bukan belain HTI, bukan. Tapi setahu saya yang bikin Pertamina rugi 11 triliun bukan HTI, saudara. Betul? Yang ya Allah, dadah panjang air ntar kirosi tah yang dikena. Ya, jadi bukan khilafah yang bikin Pertamina rugi 11 triliun. Justru Indonesia punya hubungan baik dengan khilafah, terlepas dengan film khilafah itu kontennya apakah 100% benar atau tidak, tapi tidak bisa dinafikan. Indonesia punya hubungan yang baik setidaknya dengan khilafah. Setidaknya Indonesia punya hubungan baik dengan khilafah Utsmaniyah, di Aceh. Itu jelas ada hubungan secara langsung. Dan kerajaan Aceh itu, Kesultanan Aceh pada saat itu melebar, bukan cuma di provinsi Aceh yang saat ini saja. Termasuk di Jakarta itu ada kantor konsulat khilafah Utsmaniyah. Nah, itu dulu orang-orang umat Islam di Jakarta kalau pengen ngadu tentang kebiadaban Belanda, ngadunya ke situ. Ke kantor konsulat khilafah Utsmaniyah yang ada di Jakarta. Sekarang jadi museum tekstil. Kebetulan konsulnya dulu kakek saya, Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi. Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi punya putri beliau, nenek saya, nikah dengan kakek saya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Itu di museum tekstil. Itu kantor konsulat khilafah Utsmaniyah dulu. Jelas hubungannya. Dosa apa khilafah tuh disalahin, dimusuhin tiap. Dosa apa?
Yang ngerugiin negara rombongan sono, yang nyusahin rakyat rombongan sono, yang ngeruk kekayaan alam rombongan sono, yang disalahin khilafah. Kira-kira yang begini waras apa kagak? Waras apa kagak? Sering-sering ngaji di Al-Madinah tuh biar waras. Kira-kira jelas atau tidak? Iqbal pun ngerembet ke sana-sana nih tadi, kembali ke definisi. Kalau mau sesuatu jelas, mantepin dulu definisinya apaan? Jelasin.